Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Labib, NPM 152460053 dari kelas 4B Prodi PBSI Universitas Pancasakti Tegal. Pada video 15 menit ini kita akan belajar mengenai wacana kritis bab 20, bab 21, bab 22. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Analisis gender disebut juga women studies dan gender studies, yaitu analisis kritis yang digunakan untuk mempertajam analisis sosial yang sudah ada. Analisis ini berkembang berkat adanya gerakan perempuan atau feminisme. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang perkembangan hubungan yang tidak seimbang atau asimetris berdasarkan jenis kelamin, ras, dan kelas dalam masyarakat. Yang kedua, mencari strategi untuk mengubah situasi tersebut agar terwujud hubungan yang lebih seimbang, simetris, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender secara struktural maupun kultural. Isu gender sangat luas, mencakup masalah marginalisasi atau peminggiran, subordinasi atau pemerduaan, pelabaian negatif atau stereotip, serta kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya ada analisis wacana kritis atau AWK dalam sastra. AWK mempelajari bagaimana dominasi suatu ideologi dan ketidakadilan dijalankan melalui wacana, termasuk karya sastra. Karya sastra dipandang sebagai bentuk praktik sosial dan percerminan ideologi kelompok dominan. Selanjutnya yaitu model analisis wacana kritis. Analisis ini dilakukan menggunakan dua model. Yang pertama, Sarah Mills, yaitu melihat posisi subjek, objek, dan pembaca dalam teks. Yang kedua, Norman Fairclough, yaitu menganalisis teks, interpretasi, dan kaitannya dengan kondisi sosial. Melalui cerpen karya Ratna Indraswari Ibrahim ini, kita bisa melihat bagaimana 4 jenis ideologi gender bekerja menindas perempuan. Ideologi patriarki menempatkan suami Panwon sebagai pemilik mutlak atas diri istri. Ia secara otoriter mengatur fisik Juminten soal memotong rambut dengan tumeng ungkapan "kamu bersolak untuk suami". Hal ini memicu terjadinya subordinasi atau penomorduaan perempuan. Selanjutnya ada ideologi familiasme, yaitu mengonstruksi perempuan untuk selalu mengalah demi keharmonisan keluarga. Juminten rela menahan mual dan pusing akibat alergi obat penyubur rambut hanya demi menyenangkan suami. Tindakan menyiksa diri ini membuatnya termarginalisasi. Selanjutnya ada ideologi ibuisme, yaitu membatasi ruang gerak perempuan hanya pada sektor domestik. Saat Juminten ingin keluar rumah untuk aktif di sektor publik seperti kegiatan PKK dan latihan kasti, ia dilarang keras oleh suaminya. Disinilah terjadi diskriminasi. Selanjutnya ada ideologi umum, yaitu pemisahan ruang gerak secara seksual atau ruang publik milik laki-laki, ruang domestik milik perempuan. Akibat cemburu buta, Panwon mengurung Juminten di dalam rumah, sehingga tokoh perempuan ini berada dalam kondisi terrepresi atau tertekan. Ini membahas penerapan model analisis wacana kritis ideologi gender pada cerpen Ruang Belakang karya Nenden Lilis Aisyah. Cerpen ini mengisahkan kekerasan domestik yang dialami oleh tokoh bernama Teh Nining oleh suaminya, Dadang. Teh Nining yaitu seorang istri muda yang mandiri namun menderita. Ia menjalankan peran ganda, bekerja di ranah domestik, mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan suami, sekaligus di ranah
publik mencari nafkah dengan berjualan gorengan karena suaminya menganggur. Dadang sebagai suami digambarkan berwatak kasar, kotor, malas, tidur kayak kebo, sering berjudi, mabuk, dan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Selanjutnya yaitu analisis ketidakadilan gender dalam cerpen. Yang pertama, ideologi patriarki. Dadang bertindak sebagai subjek yang mendominasi, sedangkan Teh Nining menjadi objek yang selalu disubordinasi. Dadang merasa berhak memukul dan mencaci istrinya hanya karena perkara sepele seperti tidak disediakan kopi di pagi hari. Sedangkan ideologi familiasme dan ibuisme, Teh Nining memikul seluruh beban tanggung jawab keluarga sendirian, mencari nafkah tanpa mendapat penghargaan atau bantuan dari suaminya. Di sisi lain, tokoh tambahan seperti Umi, tetangga perempuan, justru ikut memojokkan dan memarginalkan Teh Nining dengan menyebarkan gosip negatif. Selanjutnya ada ideologi umum atau represi nyata. Puncak represi terjadi saat Dadang menjambak, membenturkan kepala Teh Nining, dan merampas seluruh uang modal dagangannya untuk berjudi. Perempuan dalam budaya ini juga dikondisikan untuk tabu membuka aib rumah tangga. Terlihat dari sikap Teh Nining yang berusaha menutupi mukanya yang lebam dengan alasan hanya terbentum. Analisis gender adalah analisis kritis yang mengangkat isu perempuan ke permukaan guna mempertajam analisis sosial yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah memahami mekanisme hubungan yang tidak seimbang atau asimetris berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat dan mencari strategi untuk mewujudkan hubungan yang lebih adil dan setara atau simetris. Karena hegemoni membuat kelompok yang didominasi, dalam hal ini perempuan, menerima ketidakadilan atau pembatasan terhadap mereka secara sukarela tanpa rasa terpaksa. Mereka menganggap dominasi laki-laki atau nilai masyarakat yang timbang tersebut sebagai sesuatu yang alami atau sudah semestinya.